dirimu. Katakan, Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Mari kita pujikan lagu ini. Kita siap menari untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Para
boleh silakan duduk kembali. Mari kita tiba saatnya kita akan mendengar, kita siapkan hati kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kau hadir dalam hidupku.
sembah. Syukur kami naikkan hanya kepadamu saja Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kami ada pagi hari ini itu semua karena kasih karunia anugerah yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang masih Kau izinkan boleh kami alami saat-saat ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau yang Maha Kudus. Engkau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan bahkan Tuhan Kau menolong, memelihara kami Tuhan. Setiap waktu dan setiap saat Tuhan Engkau memperhatikan kami. Kiranya pujian yang sudah kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau berdiam diri, mau mendengar sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkarya lebih lanjut Tuhan. Firman yang sudah hamba-Mu persiapkan, kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan Tuhan. Engkau yang berkarya dan bekerja Tuhan. Kau pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Demikian juga kami yang mendengar Tuhan, berikan telinga yang tangkas untuk mendengar, hati yang terbuka untuk menampung setiap kebenaran firman-Mu. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah Roh Kudus. Tempat ini kami percaya Engkau sudah hadir Tuhan. Kau bentengi lebih lanjut Tuhan. Di saat firman-Mu disampaikan, berikan kami Tuhan kesatuan hati. Roh ngantuk, roh tidak dengar-dengaran kebenaran firman, semua disingkirkan darah Yesus mengajarkan. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada juga Tuhan Engkau berkati Tuhan. Dan pagi hari ini ada beberapa saudara kami tidak bisa hadir karena mereka ada yang ke Singaraja, ada beberapa halangan Tuhan juga. Tuhan Kau lawat mereka Tuhan. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah Roh Kudus. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman. Yang percaya dan siap diberkati Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Anak sekolah minggu, guru sekolah minggu juga tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih agar generasi kami bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk semua Bapak Ibu sedang yang dikasih Tuhan. Terima kasih tim praise and worship, terima kasih anak muda. Excel nanti minta tolong bantu ya. Nanti ya. Jadi salam, selamat pagi buat kita semua. Apa kabar? Luar biasa Tuhan kita baik, amin. Jadi hari ini adalah minggu yang ketiga. Hari ini tanggal 18 Januari tahun 2026. Jadi kita udah memasuki tahun baru dan tidak terasa kita sudah masuk ke pertengahan ya, pertengahan bulan Januari, bulan depan Februari sudah Imlek dan April kita nanti sama-sama merayakan Paskah dan kenaikan Tuhan Yesus. Waktu begitu cepat berlalu ya. Jadi kita tidak tahu karena ini waktu Tuhan tidak ada yang satu pun tahu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan kita mengharapkan agar Tuhan hadir menyambut kita itu lebih cepat, dipercepat waktunya. Karena ini betul-betul akhir zaman, betul-betul di penghujung zaman. Saya seringkali ini sampaikan, jadi minggu lalu saya ingatkan kembali agar kita jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Jadi mungkin teman-teman tidak ada dengar kabar info, jadi kalau minggu lalu saya sampaikan Bapak Pendeta Wali Yosef dipanggil Tuhan, itu yang firman akhir tahun lalu di tempat ini, tadi itu mendadak. Dia keadaannya sehat-sehat saja. Tetapi puji Tuhan di dalam masa usianya yang masih 69 tahun, saya bilang masih muda, dia tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Dan kemarin 2 hari yang lalu saya kaget dengar kabar 2 hari yang lalu itu jam 5 sore. Jadi salah satu rekan pelayanan saya dulu sama-sama mengunjungi tempatnya beliau, jadi Bapak Gusti Suradana, dia ada di Desa Panji, Singaraja. Dia adalah pelayan Tuhan, dia dulu sering saya ajak doa, saya ingat Pak Gusti, Pak Rimbawe, saya Pak Nyoman Bayu, jadi ngumpul sama Pak Wayan Salin almarhum. Jadi yang sekarang tinggal yang masih, kalau grupnya pendoa itu cuma saya, Pak Bayuna sama Pak Rimbawe. Pak Gusti jam 5 dipanggil Tuhan, padahal waktu hari Senin ya, hari Senin dia ikut ke Mumbul
untuk penguburan dari Bapak Pendeta Wali Yosef. Jadi waktu Tuhan kita tidak tahu. Ya, puji Tuhan buat teman-teman yang hadir pada pagi hari ini sudah datang beribadah bersama-sama, itu artinya sudah mempersiapkan, sudah mengutamakan Tuhan lebih dari hari-hari Bapak Ibu. Terima kasih, karena itu adalah komitmen kita kepada Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi kalau kita dengar berita saat ini, itu penggenapan daripada firman Tuhan. Akan terdengar deru perang, ya, terdengar deru perang dan negara bangkit melawan bangsa, bangkit melawan bangsa, negara. Dan banyak orang-orang yang murtad pada akhir zaman. Yang murtad itu yang sudah pernah ikut Tuhan atau yang belum ikut Tuhan? Sudah pernah ikut Tuhan. Makanya awal tahun 2026 ini tema kita jangan khawatir. Artinya kita yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita tidak usah bingung lagi dengan apa kata orang, tetapi mari kita bingung apa kata kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari akhir-akhir ini kita bingung dengan bukan apa kata orang, tapi mari kita belajar dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Pagi tadi saya sempat lihat WA dan begitu banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Jadi Tuhan ingatkan kita agar berpegang penuh pada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak khawatir. Tuhan ingatkan agar kita berpegang penuh sama kebenaran. Amin. Bukan perasaan. Berpegang penuh sama kebenaran, bukan perasaan. Karena seringkali kebenaran itu menyakitkan perasaan kita. Ya, mari kita belajar berpegang penuh pada kebenaran, yaitu Alkitab, firman Tuhan, berpegang penuh kepada kebenaran, bukan perasaan. Karena perasaan orang beda-beda. Karena seringkali kebenaran menyakitkan perasaan kita. Kita tidak suka ditegur, kita tidak suka diingatkan, tetapi akhir zaman ini di awal tahun 2026 kita harus lebih berpegang penuh pada kebenaran. Kenapa kita harus berpegang penuh pada kebenaran? Karena pada akhir zaman ini banyak orang akan mencari Tuhan, tetapi mereka tidak menemukan. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terkemudian, dan orang-orang yang terakhir akan jadi berkenan hidupnya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah mencari orang-orang yang setia dan taat, yang berkenan di hadapannya. Jadi pagi hari ini masih temanya berbicara tentang jangan khawatir. Bisa ditampilkan PPT-nya atau enggak bisa ya? Bisa? Coba, oke. Jadi tema firman Tuhan kita masih ngomong tentang jangan khawatir. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Jangan khawatir, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka engkau akan diberkati. Semua orang ingin diberkatin? Tidak ada satupun orang tidak ingin diberkatin. Tapi kalau kita ngikut maunya Tuhan, kita ikut prosesnya Tuhan, niscaya kita akan diberkatin. Bukan berarti kita tidak ada tantangan atau permasalahan. Tantangan atau permasalahan pasti akan terjadi. Tetapi mari kita belajar pagi hari ini. Firman Tuhan mengingatkan yang dewasa dan diberkati Tuhan, hidupnya senantiasa akan menjadi berkat. Janganlah engkau khawatir, itu firman Tuhan. Mari kita baca dalam Matius 37. Karena di sini kalau kita baca atau Matius 6 ayat 33, ya. Atau Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, Ya. dan kebenarannya, Ya. maka semuanya itu akan
akan ditambahkan kepadamu. Oke, tetapi firman Tuhan berkata, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam artian hidup ini kita harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, sehingga Tuhan akan memberkati kita dengan yang lain-lainnya. Artinya kita diminta Tuhan untuk taat lebih dahulu. Tuhan ingatkan kita agar kita belajar taat dulu lebih dahulu. Karena Tuhan berkenan pada orang-orang yang taat, setia, dan jujur. Jadi mari, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekali lagi baca, gini Mas Daniel. Matius 6 ayat 33. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, Dan kebenarannya. maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Semua kita ingin diberkatin Tuhan. Tahun 2026, sekarang kalau kita dengar, jadi banyak prediksi ekonomi mungkin tidak baik-baik saja seperti tahun yang lalu, itu prediksinya orang. Dan bahkan Tuhan, saya juga ingatkan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya hikmat dan bijaksana dalam hidup ini. Dalam artian kita punya hikmat. Kalau kita ngelihat podcast, tampilan TikTok atau saran-saran dari hamba-hamba Tuhan, jadi jangan bergantung terus sama harta, sama kekayaanmu, tetapi bergantung terus sama Tuhan. Di akhir-akhir ini, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu tepatnya, 3 hari yang lalu malam, ada kejadian lagi di Jepang. Kalau Jepang kereta apinya tuh ada yang di atas, ada yang di bawah tanah. Jadi hampir semua kereta api itu digerakkan oleh listrik. Ya, semua kereta api di Jepang itu digerakkan oleh listrik. Tapi apa yang terjadi 3 hari yang lalu? Listriknya mati selama 7 jam. Jadi sekitar 7.000-an orang yang naik kereta api di Jepang. Karena di Jepang itu mobil sepeda motor sedikit. Kenapa mobil sama sepeda motor sedikit? Karena biaya untuk punya mobil di Jepang itu mahal sekali. Parkirnya harus bayar, pajaknya tinggi sekali, sama kayak Singapura. Jadi kalau harga mobil Singapura jauh lebih murah, tapi pajaknya 3 kali lipat dari harga mobil. Itu caranya sehingga Singapura tertib. Di Jepang pun demikian, sehingga moda transportasi yang sering dipakai Jepang adalah kereta api. Orang-orang mau kemanapun mereka naik KRL, kereta api. Bayangkan Bapak Ibu, dalam 7 jam tidak ada listrik, semua di sana dia pakai online, pakai tapping. Dia mau buka pintu, mau masuk stasiun, dia tinggal tap karcis atau media sosialnya baru bisa buka gate. Semuanya elektronik. Bayangkan sekarang powernya yang menggerakkan elektronik itu, listrik itu mati, nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga orang teriak-teriak pun nggak bisa berbuat apa. Jadi pas videonya itu saya lihat semua lampu-lampu emergensi itu hidup. Tapi lampu emergensi, siapa pernah punya lampu emergensi? Paling lama hidup berapa jam? Kira-kira berapa jam lampu emergensi bisa hidup? 3 jam, sudah maksimal, habis itu redup. Jadi stasiun bawah tanah di Jepang, kedalamannya itu lebih dari 30 meter di bawah tanah. Bayangkan, crowded, chaos. Saya bisa bayangkan, karena saya sendiri ngalamin waktu saya pulang dari Mubes di Surabaya, naik pesawat sampai di bandara, Bali mati listrik. Padahal listriknya di Bali mati waktu itu 3 jam doang. ATM mati, taksi online, Uber, Grab, bingung dia semua. Orang belanja di Alfa, Indomaret,
Tidak bisa bayar karena semuanya bayar pakai online. Bingung semua. Akhir-akhir ini ada hamba-hamba Tuhan ngingetin kita, dan saya juga udah ingetin. Karena kenapa saya ingetin dulu? Karena peristiwa gempa, emergensi, kita tidak tahu. Minimal kita punya uang cash di tangan itu selalu ada. Ya, ini nasihat buat anak-anak muda, karena anak-anak muda sekarang tidak suka bawa cash. Dompetnya pun cuma isinya mungkin cukup uang parkir doang. Kartu ATM mungkin punya, tapi satu sisi, kenapa saya ingatkan harus kita punya uang cash? Mohon maaf, kalau seandainya kita pas keluar, listrik mati, kita ada cadangan. Jadi kita harus hidup bijaksana saat-saat ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Amerika yang terus terang kadang-kadang nyerang Venezuela, udah itu terus ikut ngebom di Iran, di Yaman, dan kadang-kadang saya kaget, kenapa kok Arab ikut nyerang Timur Tengah, nyerang Yaman, padahal itu negara sekutunya dia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi akhir-akhir ini, tetapi yang pasti mari kita perhatikan, kalau kita tetap setia, taat kepada firman Tuhan, seperti apa yang dituliskan oleh Daud, maka hidup kita akan diberkatin. Semakin dewasa kita akan tetap menjadi berkat Tuhan. Jadi dewasa itu bukan berbicara tentang umur, tetapi dewasa itu berbicara tentang pilihan hidup. Jadi proses iman dewasa, iman dari anak-anak menjadi dewasa itu butuh proses. Butuh ketaatan, butuh kesetiaan. Jadi proses menjadi tua itu adalah sudah pasti. Ya, saya sudah menjadi tua, jadi hampir menginjak 60 tahun. Saya tidak bisa, walaupun saya berapa kali semir, usia saya tetap nambah 60 tahun. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Menjadi dewasa itu pilihan. Makanya jangan kaget, banyak orang-orang yang sudah umurnya udah tua, harusnya mereka dewasa imannya, dewasa sopan santun karakternya, tetapi banyak mereka masih kayak anak-anak. Semasih ada kesempatan Tuhan ingatkan agar kita semakin hari semakin bertumbuh dalam iman pengiringan kita. Sehingga di tengah-tengah tantangan zaman, di tengah-tengah keadaan dunia saat ini kita tidak khawatir. Kita tidak cemas. Integritasnya kita teruji, oh dia memang Kristen, baik orangnya dari dulu. Bukan baliknya, sudah umur tua sering bikin masalah. Memberontak, kehidupannya fasik, tidak meninggalkan dosa masa lalu. Jadi firman Tuhan yang berkata yang dewasa diberkatin Tuhan. Amin. Yang dewasa diberkatin Tuhan. Mari kita baca dalam Mazmur. Sama-sama kita baca dalam Mazmur 37. Makasih Excel. Terus kita mainkan gini ya biar gak terganggu kita semua ya. Kita lihat sama-sama Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 25. Oke, sebelum kita baca ayat 25. Judul perikopnya Mazmur 37, apa judul perikopnya di sana? Siapa bawa Alkitab? Tidak ada yang? Atau bawa Alkitab gini? Multimedia ada judul perikopnya? Apa? Kebahagiaan orang fasik semu. Ini firman Tuhan yang berkata. Zaman-zaman ini banyak orang yang flexing, kaya, mendadak. Belum sampai 1 tahun 2 tahun dia kaya, naik Ferrari, naik Porsche, naik mobil mewah, flexing. Minggu-minggu ini mereka banyak ditangkap. Dan bahkan
yang selama ini bilang terkaya di Inggris ditangkap di Kamboja, diekstradisi ke Cina. Mari kita baca. Yang dewasa diberkatin Tuhan. Jadi kebahagiaan orang fasik semu, tapi kalau kita tetap sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan tulus, setia, kita diberkatin Tuhan. Mari kita baca Mazmur 37 ayat 25 mulai. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ya, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ini berbicara umur apa kedewasaan iman? Umur. Dahulu aku muda. Daniel sekarang udah menikah, udah punya anak satu. Masih anak muda? Maunya dia masih anak muda. Tapi kenyataan dia sudah nikah, udah punya anak satu. Dia sudah mulai tua, itu kalau umur. Nah terus lanjut. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Siapa? Tidak pernah orang benar. Orang tua, apakah bisa benar? Bisa benar, bisa tidak. Maka di sini firman Tuhan berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Terus? Atau anak cucunya meminta-minta roti. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi di sini sangat jelas. Orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya meminta-minta roti. Terus? Ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Sampai anak cucunya menjadi berkat. Setiap hari ia menaruh belas kasihan. Kalau ngelihat orang itu tumbuh belas kasihan, dia suka memberi, suka menolong, itu maksudnya. Dan suka memberi pinjaman, bukan berarti ngasih pinjam duit, bukan apa namanya? Bukan rentenir gitu maksudnya di sini. Minjamkan apa? Menolong itu maksudnya di sini ya. Sehingga anak cucunya menjadi berkat. Ayat 27. Jauhilah yang jahat. Jauhilah yang jahat. Dan lakukanlah yang baik. Dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Terus ayat 28. Sebab Tuhan mencintai hukum. Ya. Dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang benar yang tetap menaruh pengharapannya hanya karena kebenaran firman Tuhan dan tetap belajar mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Terus? Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Sampai selama-lamanya mereka akan tetap terpelihara. Jadi orang benar, orang yang umurnya tua dan mempunyai sikap yang benar sampai umurnya menjadi tua tetap terpelihara. Ini janji firman Tuhan. Terus? Tetapi anak cucu orang-orang fasik ya, akan dilenyapkan. Anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Terus 29. Orang-orang benar akan mewarisi negeri ya, dan tinggal di sana senantiasa. Terus ayat 30. Mulut orang benar mengucapkan hikmat. Mulut orang benar mengucapkan hikmat. Mulut orang benar mengucapkan fitnah. Kok diam? Mulut orang benar mengucapkan apa? Hikmat. Mulut orang benar mengucapkan apa? Hikmat. Tak pikir fitnah. Mulut orang benar mengucapkan hikmat. Hikmat. Makanya di antara kita harus sadar kalau kita ikut nimbrung ngomongin hal-hal yang tidak baik, maka hidupmu susah. Karena Tuhan di sini mau memberkati orang-orang yang hidupnya benar. Jadi mulut orang benar mengucapkan hikmat, terus dan lidahnya mengatakan hukum. Hukum itu dalam artian firman Tuhan. Terus ayat 31. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Firman itu ada dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Langkah-langkahnya tidak goyah. Jadi tidak usah khawatir tidak goyah. Terus orang fasik mengintai orang benar. Walaupun orang fasik terus mencari-cari. Oh apa diusahakan. Ada orang fasik itu senantiasa maunya berbuat jahat.
Karena terus terang orang fasik itu sifat iri hatinya tinggi sekali. Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Itu ciri-ciri orang fasik. Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang senang. Lanjut. Dan berikhtiar membunuhnya. Iya, terus? Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Terus ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ya, ayat 35. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong. Ya. Yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Oke, terus ayat 36 terakhir. Sudah cukup aja. Nanti kita kalau baca nih ngomongin tentang orang fasik. Tapi di satu sisi berkat orang benar banyak, amin. Sampai masa tua pun dia diberkatin Tuhan dan bahkan anak cucunya tidak pernah minta. Jadi di satu sisi kalau kita benar kita tidak usah khawatir. Kalau kita benar kita tidak usah takut. Tidak perlu cemas dan khawatir lagi. Belum ini ya. Mundur. Terus. Oke. Yang dewasa diberkatin Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Jadi tidak perlu cemas dan khawatir lagi. Tidak perlu cemas dan khawatir lagi karena ada Tuhan bersama kita. Kita melakukan hal-hal yang benar yang sesuai dengan kebenaran firman. Tetapi kalau sudah umur, siapa yang sudah umur lebih dari 60 tahun di sini? Ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Kalau Bapak Ibu atau Ibu-Ibu yang hadir pagi hari ini, tetap setia mengiring Tuhan, hidupnya jujur, tidak suka berlaku curang, Tuhan akan pelihara. Sehingga di masa tuanya tidak cranky kita. Tahu bahasa Indonesianya cranky apa? Suka ngambekan, cranky, cerewet. Semua disalahin. Karena umumnya kalau orang dewasa yang benar, semakin dewasa dia semakin banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Hidupnya sering rajin beribadah, bukan ngurusin orang lain. Jadi yang benar tidak perlu cemas dan khawatir. Karena ada Tuhan yang menjanjikan hidupnya akan diberkati. Jadi siapa yang diberkatin Tuhan? Klik. Orang benar yang takut akan Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat 20 tadi sudah dikatakan, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Ini Tuhan sendiri yang berkata, tidak pernah orang benar ditinggalkan Tuhan. Makanya mengawali tahun 2026 ini, sehingga kita bisa diberikan kesempatan hidup sepanjang tahun 2026 ini, jadilah orang-orang yang benar. Jadi kalau kita benar di hadapan Tuhan, maka kita akan menjadi berkat buat orang di sekitar kita, menjadi berkat buat suami kita, menjadi berkat buat istri kita, menjadi berkat buat anak-anak kita, menjadi berkat buat orang tua kita. Karena tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Itu yang kita baca barusan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Itu ditulis dalam Mazmur 112 ayat yang pertama. Jadi berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau takut akan Tuhan artinya menghormati Tuhan. Menjauhi kejahatan. Tidak ikut kelompok orang-orang yang suka memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Tidak gampang dipengaruhin, dewasa imannya, bukan cuma dewasa secara usia, tetapi imannya bertumbuh dewasa. Jadi orang benar takut akan Tuhan. Yang kedua,
siapa yang diberkati Tuhan dalam hidupnya adalah mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Yeremia 17 ayat 7, mungkin baca sekali lagi. Apa kata firman Tuhan dalam Yeremia? Yeremia 17 ayat 7. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang siapa? Yang mengandalkan Tuhan, bukan harta, kekayaan, bukan tabungan, bukan emas, bukan saham, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terus Yang menaruh harapannya pada Tuhan. yang menaruh harapannya pada Tuhan. Taruhlah semua pengharapan kita, investasi kita, kekayaan kita, harta kita, usaha kita di dalam nama Tuhan. Maka Tuhan akan memberkatin kita. Put God first in your life. Priorities God first in your life. Jadi Tuhan itu yang utama dalam hidupmu. Mengandalkan Tuhan itu artinya menaruh Tuhan sebagai prioritas yang pertama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang senantiasa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bukan ikut kumpulan orang fasik, orang pemberontak. Orang fasik atau pemberontak itu dihukum Tuhan kok. Hidupnya pasti khawatir dan cemas. Jadi kalau orang yang sudah kehidupannya tidak mengandalkan Tuhan, ke gereja asal-asalan. Kalau pas ke gereja dia pingin dia aja disapa, dia pingin dia diperhatikan. Itu belum dewasa imannya. Jadi yang dewasa di sini maksudnya orang-orang yang sungguh-sungguh dengan tulus hati melayani dengan tulus, dengan setia. Terima kasih anak-anak muda. Terima kasih Pak Ronald yang memberikan anak-anaknya. Jadi tadi pagi anaknya Pak Ronald ada 3 di sini. Pak Ronald, Daniel, Excel, bertiga sama Pak Ronald. Daniel, Oma Supomo, ada teman-teman yang lain, Bu Piki, ada Kalvin, ada Angel yang membantu. Ya ada Yepta, ada anaknya Pak Abdi, istrinya ikut semua terlibat. Itu memberikan hati kita belajar mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Dalam seminggu gereja ngadain ibadah berapa kali? Berapa kali? Sekali. Kita tidak ibadah 2 kali karena yang hadir pagi ini aja tidak mencapai 30 orang. Sedangkan dalam 1 hari berapa jam? 24 jam. Ibadah di gereja berapa jam maksimal? 2 jam atau 2,5 jam. Pas waktu ibadah itu kita berdoa, yang lain-lainnya kita lupa sama Tuhan. Mari kita belajar, utamakan Tuhan. Karena firman ini dengan jelas berkata, orang benar yang dewasa rohani dan takut akan Tuhan akan diberkatin Tuhan. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Terus yang mengandalkan Tuhan diberkatilah orang yang mengenal Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kalau kita berbalik dari tadinya benar, rajin beribadah, melayanin, tidak hitung-hitungan orangnya, tidak memberontak. Kadang-kadang memberontak, kita pikir memberontak cuma sama Pak Gembala, memberontak sama Mbok Gembala. Padahal sejatinya dia memberontak sama Tuhan. Sama dengan sejarahnya Israel. Bangsa Israel waktu dibawa keluar dari Mesir, kalau berjalan kaki masuk ke tanah Kanaan itu cuma 11 hari. Tetapi Tuhan putar-putar itu sampai 40 tahun. Karena dia memberontak, lebih gampang dicenderungkan oleh keinginan hatinya yang keras. Sehingga dia tidak bisa menikmati hidupnya. Padahal Tuhan dia kasih berkat, makanan dikasih, daging dikasih, air berkecukupan, bahkan sandang pangan juga Tuhan beri. Tapi dasarnya orang yang bebal, yang keras kepala, dia tidak suka ditegur. Dia tidak suka dituntun. Musa aja jadi pemimpinnya dia berontak. Makanya awal tahun 2026 ini jangan ikut kumpulannya orang-orang yang suka berontak.
seperti bangsa Israel. Walaupun dia kelihatan mungkin bisa berhasil, tetapi dia tidak beruntung. Dia tidak bisa menikmati hasil usahanya itu. Ya, saya ada Repo, saya tahu Repo suaranya agak keras. Repo minta tolong saya cari. Jadi akibat khawatir dan berontak, itu Tuhan kirimkan berkatnya, tapi dia tidak bisa nikmatin. Itu ditulis dalam Nabi Yehezkiel. Yehezkiel itu adalah seorang nabi utusan Tuhan. Kalau dulu Tuhan berbicara sama nabi, sama rasul. Salah satu nabi dalam Yehezkiel, kita baca Yehezkiel 4 ayat 16. Apa kata firman Tuhan? Yehezkiel 4, Repo, Yehezkiel. Jadi tidak hidup dalam kekhawatiran, jadi khawatir dikirimkan sebagai hukuman terhadap orang fasik atau orang pemberontak. Yehezkiel 4 ayat 16. Ya. Atau baca dari gini. Ayat 15 sampai 17. Kepada Nabi Yehezkiel, Tuhan itu berbicara kepada Nabi buat bangsa Israel. Waktu itu sebelum Repo melanjutkan, Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, pemberontak, sehingga akhirnya mereka berantem. Sehingga ada kerajaan Israel terbelah menjadi dua waktu zamannya Yehezkiel. Jadi kerajaan utara dan kerajaan selatan yang kita kenal Yehuda sama Israel. Nah, Yehezkiel berbicara kepada bangsa Israel pada saat itu, lalu firman-Nya kepadaku, Tuhan berbicara kepada Yehezkiel, lalu ya ayat 16. Ia berfirman lagi kepada Yehezkiel, hai anak manusia, itu bangsa Israel saat itu dia berfirman, memakan roti yang tertentu timbangannya dengan apa? Hati cemas. Jadi orang Kristen yang hidupnya masih berontak, yang tidak mau bertobat, sama kelakuannya, sama kayak orang fasik bangsa Israel saat itu, Tuhan masih tetap, mungkin masih ada beras, masih ada roti, masih ada makanan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Tetapi apa kata firman Tuhan Yehezkiel? Aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem dan mereka akan memakan roti yang tertentu timbangannya, maksudnya timbangannya itu tertentu, tidak banyak, mungkin tidak banyak ya, tertentu, dan mereka akan memakan roti yang tertentu timbangannya dengan hati apa? Hati cemas. Atau bahasa zaman-zaman sekarang, kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya itu dengan hati cemas. Terus mau minum air aja terbatas, tapi dengan gundah gelana, khawatir, cemas. Terus sehingga mereka hancur dalam hukumannya. Makasih Repo. Makanya respon yang benar, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberi kesempatan anugerah yang terbesar daripada Tuhan, mari kita berubah. Bertobat, repent. Jangan menunda-nunda waktu, karena waktunya Tuhan sudah semakin dekat. Kita harus bertobat sungguh-sungguh, berbalik mengikut Tuhan. Jangan mengeraskan hati, jangan sama dengan bangsa Israel itu. Bangsa Israel kelihatannya diberkati, dikasih makan, tapi dia makan dan minum dengan hati galau dan cemas. Tidak ada tenang. Jadi di sini pentingnya kita, kalau kita ikut Tuhan, jadilah orang benar yang sungguh-sungguh, meninggalkan segala dosa yang merintangi hidup Bapak Ibu.
Mari kita mulai dari diri kita pribadi lepas pribadi. Tampilkan. Jadi mengenalkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi pesan firman yang dapat kita pelajari hari ini, yang dewasa imannya tidak perlu khawatir karena ada Tuhan memelihara hidupnya. Terus next. Karena kita tahu Tuhan menjamin masa depannya. Ya, di Mazmur 37 jadi sampai anak cucu kita. Siapa yang sudah punya cucu? Saya tahu Oma sudah punya cucu. Saya belum. Ya. Kalau kita tetap hidup taat setia mengiring Tuhan. Kita meninggalkan dosa-dosa yang merintangi hidup kita. Tuhan itu jamin. Karena ada Tuhan yang akan memelihara hidupnya. Karena Tuhan menjamin masa depannya sehingga kita tidak khawatir. Terus yang ketiga, karena hidupnya mengandalkan Tuhan. Amin. Kalau kita hidupnya mengandalkan Tuhan, Tuhan akan berkatin kita. Yang dewasa imannya bukan dewasa umurnya. Karena banyak orang dewasa yang belum tentu imannya tidak dewasa. Yang dewasa umurnya karena banyak anak-anak kecil yang dewasa imannya. Karena dia sungguh-sungguh mau dipakai oleh Tuhan. Next. Jadi bonus. Ya, orang yang dewasa imannya tidak cukup Tuhan berkatin biasa-biasa sampai anak cucu, tapi ada bonusnya. Perhatikan di sini. Yang dewasa kerohaniannya dijanjikan tidak akan ditinggalkan sampai anak cucunya meminta-minta. Klik next. Dan berkat ada di atas kepala orang benar. Amsal 10 ayat 6. Apa kata firman Tuhan? Amsal 10 ayat 6. Ya. Berkat ada di atas kepala orang benar. Berkat ada di kepala orang benar. Terus? Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Sehingga dalam Ulangan 4 ayat 40, Ulangan ini janji Tuhan kepada bangsa Israel waktu saat itu berkata, berpeganglah pada ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Jadi ganjaran kerendahan hati atau ganjaran daripada mengikut Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Hidup yang takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Makanya semasa kita hidup saat-saat ini, baik yang kecil, anak-anak atau remaja atau mereka yang sudah dewasa, bertobat. Tinggalkan segala dosa. Kita tidak tahu kalau seandainya Tuhan panggil kita besok, sudah di absen kita panggil besok, kita didapatinya sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa finishing well, tidak usah sakit, tidak usah menyiksa anak cucu, tidak usah menyiksa saudara-saudara. Jadi berangkat dengan enak. Pak Gusti paginya tetap dia masih bisa ngobrol sama istri sama. Tetapi sorenya dia tidak pernah mengeluh apa-apa katanya. Pas jam 6 kurang 15 menit. Nyawanya sudah tidak tertolong. Sudah waktunya dia sudah habis. Dia setiap pelayanan. Kalau dia dulu saya ajak kunjungan kaum pria, kemanapun dia ikut. Dan terakhir dia aktif di mengabarkan Injil sama Bu Mega. Jadi Bu Mega sekeluarga kayaknya dia ikut penguburan sekarang di Singaraja. Di Desa Panji. Jadi mengabarkan Injil. Karena nanti waktu kita dipanggil Tuhan, waktu kita di absen Tuhan, Tuhan tidak menanyakan berapa hartamu. Dia tidak menanyakan, oh kamu S2 ya, sudah sekolah sampai, oh hartamu kaya sekali, enggak. Nanti Tuhan akan tanyakan berapa jiwa yang sudah kau selamatkan. Jadi untuk bisa menjadi saksi daripada Kristus untuk mengabarkan Injil,
kita sendiri dulu harus jadi benar dalam hidup. Sama dengan melayani. Melayani mengambil peran, belajar, memprioritaskan Tuhan, itu bukan berarti tidak ada tantangan. Baru dijadwalkan, oke, besok kamu tugas WL. Tahu-taunya yang jadi singer, maaf aku belum bisa ya, aku sibuk kerja. Entah itu memang benar kenyataan atau alasan. Aku tidak mau jadi singernya dia. Hati-hati. Lihat motivasi pelayanan kita. Memang gereja diuntungkan, kita diuntungkan dilayani dengan suara yang bagus. Tapi apakah hatinya Tuhan diuntungkan? Apakah kita sungguh-sungguh melayani untuk Tuhan? Tantangan boleh terjadi agar kita tetap bertumbuh dewasa dari hari ke hari. Dewasa itu dalam artian iman, karakter kita dibentuk. Apakah kita sabar? Apakah kita semakin hari semakin taat, tunduk? Jadi buat bapak-bapak, di sini ada sedikit bapak-bapaknya. Bapak-bapak adalah menjadi kepala, jadi tauladan dalam rumah tangga. Kita harus jadi panutan, integritasnya teruji. Apa yang kita lakukan sama kita omongkan harus sesuai. Kita harus mengedepankan Tuhan dan keluarga kita di tengah-tengah komunitas kita. Sebagai seorang istri demikian juga, apakah kita perannya sungguh-sungguh menolong suami atau merongrong suami? Dengan jalan apa? Kita merawat sebisa semampunya kita. Kalau kita cuma bisa nyuci baju, kita bisa nyapu. Jadi seorang istri yang sungguh-sungguh menjadi penolong buat suami. Menjadi seorang ibu yang baik buat anak-anaknya. Tinggalkan teladan-teladan yang baik, ajarkan hal-hal yang bagus buat anak-anak kita. Demikian juga anak-anak jadi anak-anak yang bertanggung jawab. Zaman ini banyak sekali anak-anak yang suka malas. Suka menunda-nunda. Kalau tahun 2026 engkau suka menunda-nunda, maka Tuhan akan menunda engkau. Kalau kita tidak mau bersaing eksis di tahun 2026, maka engkau akan ketinggalan. Jangan suka nunda-nunda, jangan suka malas-malasan. Kita harus bersiapkan diri penuh di tahun 2026 ini. Karena tantangan zaman akan semakin berat. Saya pernah sampaikan, dulu bom nuklir itu dibikin dari molekul-molekul atom ditaruh di dalam suatu wadah yang disebut bom, itu diledakkan. Bayangkan, waktu perang Israel sama Hamas sama Palestina. Kenapa banyak orang-orang Hamas yang tinggal di Iran, di Yaman? Dia bukan pakai HP, yang pakai HP sudah pasti meledak dia. HP kan ada sinyal. Ada pemancar, ada router yang kan. Walkie-talkie pakai sinyal. Nah sekarang waktu itu pimpinan pejuang Hamas, dia memerintahkan seluruh grupnya dia untuk tidak memakai HP. Dia pakai apa? Walkie-talkie sama pager. Anak-anak muda, Yusa, tahu pernah dengar pager? Pernah dengar pager? Siapa yang pernah lihat pager lagi? Kalau Pak Piki saya tahu, dia udah senyum-senyum. Ya, pager itu adalah SMS zaman dulu, zaman jadul. Ya, sebelum ada Nokia itu SMS, bentuknya pesan singkat. Dengan kemajuan teknologi, yang bikin aplikasi ini banyak adalah banyak orang-orang Yahudi.
Dengan kemajuan teknologi, orang yang pakai pager itu, semua bayangkan yang pakai pager itu banyak. Yang pakai HP banyak, yang pakai, karena di gurun itu di daerah Yaman sama di daerah Iran, di daerah Palestina, diledakkan pakai teknologi. Drone yang dikirim oleh Rusia ke Ukraine, diledakkan pakai apa? Pakai drone. Dia tidak bawa bom nuklir yang besar gitu, enggak. Tapi dia bawa sinyal. Oh, ini musuh. Dia tinggal pencet, langsung meledak. Itu peperangan nanti akan terjadi. Jadi pada akhir zaman itu ngeri sekali. Orang tidak perlu dia mengirimkan kapal perang. Dia tinggal mencet aja langsung kolaps semua itu. Zaman sekarang juga, kita juga harus hati-hati. Ada pelecehan seksual yang terakhir, children grooming. Pernah dengar ya? Siapa dengar? Repo dengar? Dengar beritanya belum seminggu nih. Children grooming buat bapak ibu yang punya anak cewek-cewek, punya anak remaja. Ya kalau saya sama Pak Ronald anaknya cowok-cowok semua ya. Paling-paling main game. Tapi anak-anak cewek hati-hati. Ada namanya children grooming, itu scam yang baru. Anaknya pendiam, suka ngurung diri di rumah, mulai dandan, bajunya sudah mulai kelihatan seksi. Tapi tidak kemana-mana, di rumah aja. Tahu-taunya dipakai alat sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar. Karena media sosial, HP itu tidak dibatasi oleh tembok rumah. Tidak dibatasi oleh pintu gerbang, walaupun pintu gerbangnya digembok. Ya. Tetapi apa yang dia lakukan? Saya kaget sekali. Lewat media sosial dia disetir sama orang lain di luar. Kelakuannya berubah. Dari tadinya mungkin dia pakaiannya tidak seksi-seksi, akhirnya pakaiannya seksi. Terus dia bikin videonya itu akhirnya dijual. Minta HP yang bagus, dikasih HP. Oh, kamu tinggal ambil aja di sana. Diambil. Itu children grooming. Dan banyak lagi. Saya nggak baca jelas-jelasnya apa yang terjadi itu, sampai DPR sekarang lagi ribut ngomongin tentang hal itu, bahayanya teknologi. Makanya buat anak-anak muda di sini, hobi itu penting, bagus. Saat-saat tentu kita punya hobi. Ya, naik gunung, saya tahu anak-anak sekarang naik gunung banyak ya, ada Yusa udah mulai naik gunung, Benaya sudah mulai naik gunung. Ya, ada suka alam, adventure, tidak apa-apa. Tetapi satu hal, dalam hidup ini yang utama apa? Kalau anak-anak muda masih kuliah yang harus selesaikan dahulu. Sosial penting, punya teman penting, tapi ada yang lebih penting dari itu. Pendidikan harus selesaikan tepat waktu. Sehabis tamat, cari kerja. Jangan diem. Kerja tidak nyari kita kalau kita tidak cari pekerjaan. Jangan terbuai dengan tipu daripada multimedia. Di rumah aja kamu mager, tidak usah gini, kita tinggal like aja, nanti kamu dapat duit banyak. Bisa. Cuma satu kemungkinan daripada 1000 kesempatan. Yang dapat cuma satu, jangan ikut-ikutan gitu. Jadi kalau kerja tanggung jawab dengan baik, dengan benar, tepat waktu. Masuk harus jam 7 harus datang jam 7, jangan pakai alasan yang lain-lain.
Demikian juga kalau keluar ingat pulang. Jam berapapun kita keluar ingat pulang. Kalau seandainya tidak pulang, info. Mohon maaf. Jadi anaknya Om kan waktu ini pulang, Jonathan. Kalau Yayan, Om tahu dia paling telat-telatnya kalau dia pulang jam 1 malam. Gak tahu saya Jonathan karena dia tinggal jauh, pas di rumah waktu dia jauh saya tahu dia pasti ada di mesnya atau ada di kondominiumnya dia. Tapi pas di rumah jam 11 dia belum ngabarin itu, padahal anak cowok, was-was kita jadi orang tua. Karena orang tua kalau enggak ngelihat, apalagi ibu, dia mainnya perasaan. Makanya adik-adik siapa yang suka jawab HP mama papa tuh on time? Atau di WA sekarang tuh 3 hari baru jawab? Perlu kita jawab HP-nya orang tua. Jangan jawab HP-nya papa mama pas waktu kita perlu. Karena pas perlu minta duit, pas perlu apa baru kita jawab. Jadi pas orang tua nanya dia cemas, terus terang ya. Perasaan ibu tuh lebih peka ketimbang bapak. Karena memang diasah gitu. Jadi kalau dia belum ngeliat atau dia belum balas HP-nya itu terganggu aktivitasnya sehari-hari. Dia WA, padahal WA-nya nggak maunya ngurusin semua. Dia cuma mau respon, pagi mah aku masih main sama temen gitu. Tinggal bilang gitu aja. Udah tenang dah hatinya dia. Oh, anakku masih respon baik. Maka penting sekali di sana adalah itu asas-asas sopan santun yang harus kita bina di dalam rumah tangga. Jadi buat adik-adik, buat kakak, anak kaum muda, anak remaja terutama, sharing posisimu di mana. Kalau engkau pergi, info orang tuamu. Dan paling penting saat ini anak-anak remaja, anak muda, saya tahu banyak anak-anak muda, anak remaja juga tidak mau bawa dompet. Minimal engkau bawa SIM atau bawa KTP di sana. Karena kalau udah emergensi, telepon sudah tidak berfungsi, listrik sudah tidak berfungsi, kita ada data pribadi. Itu namanya dewasa iman, dewasa rohani. Menjaga kesopanan. Menghargai orang tua, menghormati orang tua bukan berarti setiap ketemu orang tua kita hormat gitu, enggak. Dengan membalas WA-nya itu namanya kita menghormati orang tua. Oh dia orang tuaku. Sebagai anak kita harus sopan sama orang tua. Jadi saya enggak tahu pagi ini kenapa saya ngingetin hal itu, karena hal-hal ini banyak sekali terjadi saat-saat ini. Jadi pergunakanlah waktu, prioritaskan Tuhan. Kalau seandainya hari Minggu kita cuma seminggu sekali aja ibadah. Ibadah yang sungguh-sungguh. Ikut pujian. Jangan datang setelah pujian. Udah itu pas Pak firman disampaikan, lihat multimedia. Mari kita bertobat sungguh-sungguh. Jika engkau ingin diberkatin Tuhan, hiduplah benar, takut akan Tuhan, andalkan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan bangkit sama-sama. Kita akan menyanyikan pujian. Ku di tanganmu. Kita naikkan, pujian agak lama sekali ini. Biar ibu-ibunya suaranya, nggak tahu Esther suaranya apa, C atau apa? Ku di tanganmu. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku tinggalkan.
hari ini, di mana seperti Mazmur Daud dalam Mazmur 37 mengingatkan kita, jadilah orang benar, jadilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Jangan bersandar sama pengertian kita sendiri. Carilah Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Waktu engkau bangun pagi, carilah Tuhan, utamakan Dia. Waktu engkau di tempat kerja, utamakan Tuhan. Dia ada dimanapun, sehingga kita bekerja seperti untuk Tuhan. Waktu kita di rumah atau mungkin kita memasak, carilah Tuhan pertama. Sehingga kita memasak seperti untuk Tuhan. Kita belajar tunduk, taat, karena firman-Nya yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan anak cucunya dan meminta-minta roti. Itu janji firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Marilah jadi seorang anak-anak Tuhan, seorang percaya yang dewasa imannya. Bukan cuma dewasa umur, tetapi kita dewasa iman, bertumbuh. Tinggalkan segala dosa. Carilah Tuhan setiap waktu. Di mana engkau menyediakan waktu lebih banyak kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyiapkan berkat-berkatnya lebih banyak dalam kehidupan kita. Karena Dia yang berjanji, Dia tidak akan mengingkari janjinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun, pimpin, bimbing kami Tuhan. Agar di sepanjang tahun 2026, jika Engkau memberikan kesempatan lagi buat kami, kami mau Tuhan lebih lagi dan lebih lagi mengiring Engkau Tuhan. Memberikan yang terbaik lewat pelayanan kami. Jadi seorang suami yang sungguh-sungguh mengasihi istri kami. Menjadi seorang istri yang sungguh-sungguh menghormati suami. Demikian bagi anak-anak yang sungguh-sungguh dengar-dengaran akan nasihat orang tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Bapa, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena akhir-akhir ini kami hidup di tengah-tengah kemajuan zaman. Kami percayakan anak-anak kami semua, baik anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, anak-anak yang sudah pemuda. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Biar anak-anak kami Tuhan semakin hari semakin bertambah dewasa dalam iman, dalam tutur perkataannya, dalam tingkah lakunya, dalam pergaulannya, agar dia mengerti hal kesopanan, agar dia mengerti hal-hal yang baik yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan, yang diajarkan oleh orang tuanya Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, jika anak-anak kami berserah penuh hanya kepada Tuhan, maka Engkau membuat anak-anak kami berhasil. Di mana seperti Engkau telah memberkati kami, kami berhasil menyekolahkan anak-anak kami Tuhan. Dan kami rindu kehidupan anak-anak kami ke depan, dia bukan cuma berhasil, namun dia beruntung Tuhan. Dia bisa menikmati makan minuman itu dengan ucapan syukur, bukan dengan kecemasan atau kegalauan Tuhan. Biar kami bisa menghadirkan suasana sorga di tengah-tengah rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Bagian yang terbaik sudah kami dengar, yaitu janji kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami
Kiranya Tuhan Kau berkati setiap persembahan yang diberikan pada pagi hari ini. Mereka yang mengalihkan milik-Mu, perpuluhan juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Biarlah kami beriman Tuhan. Kami belajar hidup tunduk taat akan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati usaha pekerjaan dari setiap jemaat-Mu juga. Dan mampukan kami sebagai gereja untuk mengelola berkat-Mu itu untuk pertumbuhan gereja-gereja jiwa-jiwa di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberikan persembahan kami. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita pagi hari ini. Terima kasih Bapak Gembala untuk sharing firman-Nya, sangat memberkati kita semua. Baik, tiba saatnya kita persiapkan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan Newsweek untuk sepekan minggu ke depan.
Baik, terima kasih untuk multimedia. Ada info pengumuman tambahan untuk ulang tahun pribadi dan ulang tahun pernikahan di catatan kami tidak ada. Dan ibadah raya kembali di GBT Bukit Iman Minggu tanggal 25 Januari, tepatnya tetap di Ballroom Infinity. Kami mengajak semua jemaat dan sahabat untuk memuji dan memuliakan namanya bersama-sama. Lalu info yang lainnya, gerakan Bali bersih sampah yang mewajibkan pemilahan sampah organik, anorganik dan residu. Pengelolaan sampah ini di sumbernya mengurangi sampah plastik. Gereja tidak menyediakan air minum plastik ya Bapak Ibu. Kami persilakan untuk membawa minum atau tumbler pribadi. Baik, tiba saatnya kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kami akan memberikan apresiasi untuk semua pelayan yang terlibat pada minggu hari ini. Dan kami mengundang hambanya untuk maju ke depan. Kita akan menutup pada ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian. Aku punya Tuhan yang besar ya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Allah yang senantiasa menolong kami, Allah yang senantiasa memperhatikan hidup kami, dan bahkan Tuhan, Engkau memberkati kami berkelimpahan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas ibadah kesempatan yang Tuhan telah berikan buat kami Tuhan. Tiba saatnya sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami serahkan seluruh ibadah kegiatan kami ke depan ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih atas taburan kebenaran firman-Mu dan janji-janji-Mu dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami berpegang teguh hanya kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya jika kami Tuhan belajar menyelaraskan keinginan kami, kehendak kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, maka Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap kami serahkan aktivitas kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Mereka yang berusaha Tuhan, Engkau berkati setiap usaha pekerjaan. Baik mereka yang punya usaha travel, baik mereka yang punya usaha rumah makan, mereka yang punya usaha haleluya yang lain-lainnya Tuhan. Tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan setiap anak-Mu yang masih bekerja atau yang mereka masih mencari pekerjaan juga Tuhan, izinkan juga tahun ini kami memperoleh pekerjaan yang terbaik Tuhan buat kami. Mereka yang sudah bekerja juga Tuhan Kau berkati mereka dan bahkan mereka dipromosikan Tuhan.
Karena Engkau yang menolong membuka jalan Tuhan buat anak-anak-Mu yang setia, yang taat mengiring Engkau Tuhan. Engkau akan buat mereka menjadi kepala bukan ekor Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian juga anak-anak sekolah minggu tetap kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka anak-anak kami berprestasi dalam studinya, hidup benar Tuhan, menjauhkan diri dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami serahkan pelayanan kami ke depan. Haleluya, Engkau pertemukan kami dengan orang-orang damai Tuhan. Sehingga Injil keselamatan yang dari Kristus itu boleh kami beritakan Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya melalui kehidupan jadi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati Hotel Infinity, Kau berkati Pak Gun bersama Bu Merlin. Dengan segala Tuhan pelayanannya Tuhan, Kau buat berhasil semuanya Tuhan. Dijauhkan dari orang-orang yang ingin haleluya membuat hamba-Mu ini Tuhan cuma memanfaatkan hamba ini, dijauhkan Tuhan. Biarlah mereka sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya hanya ke dalam tangan yang daripada Engkau Tuhan. Demikian juga Tuhan, anak-anak kami Tuhan yang berencana Tuhan nanti bahkan mencari pekerjaan bahkan di luar negeri, atau mereka yang sudah menerima kontrak dari luar negeri, tetap kami serahkan hal itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau buka jalan Tuhan. Engkau adalah andalan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat teman-teman kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, jika kami belajar memberikan yang terbaik di dalam pelayanan kami, maka Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan. Kau buka peluang ladang-ladang baru Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu itu Tuhan bisa menikmati sukacita di dalam Engkau Tuhan. Jika pada pagi hari ini ada saudara-saudari kami yang masih dalam tekanan, dalam permasalahan juga Tuhan, Engkau adalah jawaban dari setiap pergumulan kami Tuhan. Biarlah kami belajar Tuhan melepaskan pengampunan, biarlah kami belajar Tuhan memberikan haleluya untuk mengasihi orang-orang yang membuat kami punya masalah. Demikian juga jika ada pagi hari ini mereka dalam lemah tubuh juga Tuhan, kesembuhan yang daripada Engkau terjadi. Terima kasih Tuhan, saudara-saudari kami yang sampai saat ini masih belum hadir Tuhan. Tuhan Kau tolong, Tuhan Kau berkati mereka. Oma Dolpina yang dalam kelemahan tubuh yang kemarin sudah pulang dari rumah sakit juga Tuhan, kesembuhan yang daripada Engkau terjadi Tuhan. Tanda David juga Tuhan Kau sembuhkan keluarga ini juga Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Sepanjang minggu ke depan kami serahkan aktivitas kami Tuhan. Baik haleluya usaha pekerjaan pendidikan anak-anak kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari kita arahkan kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus akan turun melimpahi kita semua. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah hidup nikahmu, dan bahkan diberkatilah studimu Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Dan kami terima berkat oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah kami. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu Bapak Ibu, terima kasih.